بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض هو نفلي هو فرضي ومن الآيات سنة فيضي سأعايد يا مولاي ولل. Amma badu masuk part 2, ajaran kearifan pada hadis. Tadi pada Quran sudah membahas di part 1. Hadis Rasulullah ya. Hadis riwayat Muslim jelas sahih. Man ra'a minkum munkaran fayughairuhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bi fammihi, fa in lam yastati fa bi qawlihi, fa bi qalbihi, wa dzalika ada'aful iman. Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, nipu, timbangan ditipu, ya, harga sekian dinaikin, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya kalau sanggup. Gak boleh. Jika tidak kuasa maka dengan lisannya. Jangan pakai tangan. Tunjuknya kalau kamu gede nggak apa-apa. Jika juga tidak kuasa dengan lisannya maka dengan hatinya. Itulah serendah-rendah orang yang beriman. Duduk gak? Jadi kalau antum gak bisa mencegah kemungkaran orang, akui, ya Allah saya gak mampu. Kalau ditonjok saya mati nih orang, kalau pakai tangan. Kalau dengan ucapan bisa ditabok pula kita. Enggak langsung pergi, doain di saat itu. Ya Allah mudah-mudahan ada hidayah untukmu, ya Allah berubah orang itu. Gitu bro. Itu ajaran kearifan. Doakan. Nah paling pakai yang terakhir itu. Berarti kita ini selemah-lemah iman. Jujurlah. Bahwa aku kaji komen tekan saja dong. Indah dipraktekin ajaran kearifan. Jadi bukan diem bro. Doain pada saat itu. Karena ada kejadiannya benar nggak? Ya Allah berilah hidayah mereka. Mudah-mudahan mereka ini diberi daya, insya Allah makbul. Karena ada ditunjukkan kemungkaran. Enggak langsung pergi takut. Ya kalau takut nggak apa-apa, pergi aja tapi langsung doain, dong enggak? Ya, kalau yang mendoaikannya lebih dari 20 orang, karena dia berani banget, makbul nggak tuh doa? Gimana nih? Kira-kira gitu. Hadis lain ya. Balahu ani walai aitan wahidatan. Sampaikanlah darimu walaupun hanya satu ayat. Itu makomat kedua. Jangan badosu tuh. Anak naik tuh kan? Nah. Hadis lain ya, yang ketiganya nih ya. Wallahi innallaha ta'ala lihaidi bika ahdan fahuwa aula bika min ahmari zamali. Demi Allah ya. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Muslim, Bukhari. Yang tadi riwayat Bukhari, semua hadisnya sahih ini. Demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala menunjuki seseorang dengan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu daripada antum mengasih unta merah, unta paling mahal. Kalau antum mendakwahi orang itu berbuat jolim menjadi baik, maka antum lebih besar daripada mengasih unta merah kepada orang itu. Paham nggak? Dengan dakwah itu tinggi, itu nilainya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Enggak. Hadis lain. Banyak hadis ini. Anu baca dulu deh. Waladin nafsi biadihi litamurana bil ma'rufi walatan haumna anil munkar aulia batahum nallah aiqoban min andihi summa la yinda awantu falayastijibu lakum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya.
Kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar dalam hidup itu. Atau Allah akan menurunkan hukuman darinya. Kemudian jika kalian berdoa kepadanya, ya, kamu tidak melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan, jelas-jelas ada kemungkaran, maka kata Allah, Allah tidak akan mengabulkan doa antum selama 40 hari. Itu kalau disambung ke hadis lain. Hadis riwayat Tirmizi. Halo. Antum melihat kemungkaran, melihat kejahilan, diam aja. Ya, orang baca kak taruis itu. Tetangga awak kok. Nah, itu urusan biliknya. Alatani ayo maki-maki hantok saja. Aduh. Gak bisa, Pak. Kalau seakidah harus masuk. Yang enggak seakidah aja mesti masuk. Maka kalau antum diem aja, nggak mau tahu itu urusan orang lain, kan udah mulai ada lu gua kehidupan di luar sana kan? Maka apa jawaban Allah? Doa antum tidak akan aku kabulkan. Jadi jangan heran kalau doa kita sering mentok. Ini susah juga ya jadi muslim ya. Iya. Enak jadi muslim tuh sebenarnya kalau di dalam nih. Hadis riwayat Tirmizi itu. Jadi itulah beberapa dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah tentang kewajiban berdakwah. Karena berdakwah itu bukan konsep harus di mimbar saja, dan berdakwah itu yang paling pokok kekuatannya ada di hasanah, kebijaksanaan. Itulah ajaran kearifan. Semoga dalil tadi itu bisa menginspirasi kita. Anda hanya mendoakan gitu, bisa memotivasi kita dalam taklim ini untuk tetap bersemangat memegang amanah dalam kehidupan di atas dunia ini, bekerja dan jangan lalaikan dakwah. Dan pengertian dakwah itu kan banyak, bukan konsep dalam menjadi dai. Dimanapun kita berada, ya bantu dengan dakwah. Namun melalui perannya dalam syiar Islam. Membangun komunitas taklim Islam itu salah satunya itu. Ini kan membangun komunitas Islam, ya, bermajelis taklim. Kalau di tempat minoritas kehidupan sekarang, minoritasnya apa? Yang serba terkebiri orang-orang di luar, terkebiri oleh materi, hedonis, politik kan banyak. Kita mau membuat majelis taklim, berani nggak? Tantangannya memang berat. Itu membuat mereka merasa lebih baik ketimbang orang yang tinggal di kampung halaman sendiri, di kampung-kampung tetap bergerak hatinya untuk berdakwah. Walaupun antum dari kampung, buka aja taklim lah, ya. Maka antum yang kampungan ini hanya bisa mengingatkan, ya, menasihati, ya. Majelis taklim nggak perlu berorganisasi, sekali-kali kita masuk nasihat walaupun hanya 2 orang. Setidaknya amanah kita, jangan, ya. Ini nggak baik, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau di daerah Islam yang merasa sudah sehat, nah, di kita ini Islamnya sudah bagus, merasa sudah sehat. Pas kita bertalim banyak yang komplain, wah gua lebih tahu dari lu katanya, gua lulusan UIN katanya, kerannya buntu. Udah heboh pas kita berbeda jidal, padahal itu nggak perlu dihebohkan. Tapi ketika di daerah yang tidak ada masjid, perantau muslim umpamanya berikhtiar untuk buat masjid, kalau misalnya itu kurang, ya, maka terkadang hanya memunculkan orang-orang yang bergemar komplain. Kalau di dalam kota masjidnya, maka pas dibuat udah keren, jemaahnya 2 orang, AC-nya 10, mubazir aja, di sebelahnya ada yang nggak makan. Arif nggak tuh Pak? Banyak kan masjid keren-keren. Jadi boleh masjid mewah, perintah Nabi, boleh indah, tapi perhatikan sebelahnya kearifan. Makan nggak orang itu? Jadi zaman sekarang ini aneh, ya. Masjid mewah, tetangga ada nggak makan, dosa bro. Jadi kemapanan yang berlangsung terlalu lama terkadang memunculkan orang-orang yang gemar berkomplain. Terlalu pinter, bandingkanlah dengan orang-orang yang harus berjuang di luar sana. Perhatikan orang-orang yang kesulitan gitu. Jadi ini pengibaratan itu juga bisa ditarik secara lebih luas.
pada zaman sekarang banyak orang yang menuntut kepada negara. Banyak orang sekarang itu yang menuntut kepada perusahaan. Banyak orang itu menuntut kepada kalau antum bos, ya, punya anak buah menuntut kepada bosnya. Wajar, kurang bijak Pak itu sebetulnya. Kalau menuntut ke menuntut aja, komplain terus, ya. Negara, organisasi, perusahaan, karena merasa negara, organisasi itu menurut kita sudah seharusnya menyediakan kemapanan. Kan gitu. Masih rezeki, negara harus gaji kita, satu orang harus 20 juta, kan gitu. Ini bukan membela negara, enggak. Kalau kita punya perusahaan, ya. Padahal kalau mau kita muhasabah deh kita coba, merenung dulu. Sebelum negara terbentuk Indonesia ini, coba merenung. Semua orang justru ingin memberi harta bahkan nyawanya untuk kemerdekaan. Aceh ngasih emas, ngasih pesawat, di Minang ngasih betul kan? Betul kan? Coba muhasabah. Karena antum sebagai kentalin yang fakir bodoh ini hanya bisa berpesan. Mestinya dimanapun kehidupan sekarang, bagaimanapun keadaan sekarang, tidak kehilangan semangat untuk memberi, bukan mengambil aja. Tuh, semangat memberi itu harus ada. Enggak uang aja, bantu pemikiran, bantu pemecahan, itu kan dakwah. Mana ada semangat memberinya? Kamu minta sih. Ya. Kamu kayak gitu. Coba semangat memberi itu ajaran Islam. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Itu dulu. Jangan menuntut negara dulu. Ngasih kita ke negara apa? Oh ada kaya negara kita. Diamin aja. Enggak, kita juga harus ikhtiar dengan kekayaan itu, betul kan? Kira-kira gitu deh. Yeah. Pahami ya, maksud memberi di sini yang Anung sampaikan bukan materi aja nih, tapi juga kepercayaan, tanggung jawab supaya pengkaderan berjalan. Jadilah pemimpin walaupun hanya sedikit. Pengkaderannya supaya berjalan. Kalau niat kita benar, tidak meminta saja tapi memberi. Memberi itu tidak materi saja. Insya Allah kader Islam akan berjualan, berdagang, berperusahaan, mempunyai kecerdasan waktu, dan masalah tetap ada yang akan menjadi pengalaman. Disitulah kearifan akan timbul, karena arif itu timbul dari kejadian masalah. Itu dia. Maka itu ilmu. Yang penting arif bukan kebalikan, yaitu merasa paling benar. Salah tuh. Paham Ikhwan sampai sini? Rasulullah juga mengingatkan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis ini sahih, kemarin sudah dibahas. Ini kan menjadi tuntunan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berorganisasi, bermajelis taklim yang menjadi sehat, menjadi sejahtera. Apalagi kini banyak problem besar yang membebani, termasuk kehidupan di Indonesia ini, di Melayu, di Minang ini, di daerah lain juga. Semua masyarakatnya ingin mendapatkan sesuatu dari negaranya, dari perusahaannya, betul kan? Ya kan? Bukan justru berusaha memberikan sesuatu kepada organisasinya dulu. Kan gitu, berikan, nggak materi aja pemecahannya. Kalau semua orang pintar, yang bodoh, setengah pintar, hubungannya dengan negara hanya ingin mendapatkan sesuatu saja, maka negara lambat laun, organisasi dagang lambat laun bangkrut. Oh kamu dagang, mau datang ada memberi aja orang beli, bangkrut. Tuh, ya kasih sedikit sedekah. Kamu kaji, Masya Allah, mau bangkrut. Nah, sedekah itu nggak ada konsep bangkrut bro. Karena kita hidup di perintah Islam, memberi bukan mengambil saja. Kalau kita memberi pasti Allah melipat gandakan pemberiannya.
Hadis tuh. Nggak percaya terserah. Nah, hubungan kita dengan negara selama ini apa? Dihujat terus kan? Tapi kita nggak mau memberi. Salah juga kita kan? Kurang arif bro. Demo ke demo. Ya, gitu ya. Kerja males, ngaco nih. Tapi kalau hubungannya ingin memberi, selalu ditanamkan motivasi kita. Nggak dengan uang aja. Insya Allah, mau menasehati, mau berdakwah, dengan media apa aja, semuanya akan selamat. Percaya Pak? Bukan diri pribadi saja, tapi semua juga akan selamat, termasuk amanah kita. Intinya, agama ini menitik beratkan supaya kalau bisa hubungan kita dengan orang lain atau dengan negara atau dengan perusahaan, bisa juga organisasi, ingin memberi bukan ingin mendapatkan. Itu dulu. Ingin memberi niatnya. Misalnya antum dagang. Niatkan bukan mengambil. Saya berdagang ingin bisa memberi. Itu niat spiritual. Nafikan mengambil. Niatkan memberi supaya orang cukup kebutuhan pangannya. Sampai itu dulu. Maka antum akan sejahtera tuh. Nah ini pola berpikir ini kan kayaknya pola berpikir terbalik. Padahal itu ajaran Islam. Nah, manusia langit itu orang yang ibadah terus. Betul, jadilah manusia langit. Kalau manusia bumi itu lebih mengutamakan dunia ikhtiar, benar kan? Nah, wah berarti enak jadi manusia langit nih. Ya, pasti masuk surga kan gitu pikirannya. Kalau bisa kita jadi manusia langit daripada manusia bumi kan gitu kan? Nah, tapi kalau nggak ada ilmu nih kacau nih. Diskusi itu menjadi janggal loh. Tidak sepakat jadinya dengan pernyataan tadi itu kalau nggak diilmui ya. Kalau otak sifat isinya manusia sekarang, saya paling benar. Karena saya ada pengalaman gawat tuh. Walaupun udah tua. Hari berikutnya tiba-tiba misalnya antum ya dapat ilham. Ilham itu kan dirangsang dari ustadz waktu halakah khotbah Jumat misalnya. Masuk ilham itu. Di dunia ini ada orang yang diposisikan untuk ibadah. Di dunia ini ada orang diposisikan untuk ibadah saja. Umumnya posisi itu bagi orang-orang yang sudah bau tanah. Ukuran bau tanah itu ukuran saya, ukuran Pak Amin. Itu namanya ukuran posisi ibadah, namanya tajrid. Enggak, yang sudah tua itu tajrid ukurannya. Kalau yang muda-muda ini namanya asbab. Paham? Ya. Ini orang udah bau tanah masih asbab juga. Kadernya nggak ada, Pak. Nggak dipercaya. Ala jale, ala jala tuwo. Ingin pula jadi rektor, ingin juga memimpin. Nah, kacau tuh. Nggak percaya orang yang mempunyai asbab. Padahal rektor memimpin itu harus orang yang punya asbab. Duduk nggak? Dudukkan posisinya. Kalau yang duduk ini suruh dagang, suruh banting tulang, ngaduk semen, ya matilah. Posisi kita di mana? Itu gunanya ajaran kearifan. Hari ini nih di dunia ini ada orang yang diposisikan ibadah, ada orang yang diposisikan bekerja. Pengen jelas? Ya, jangan tinggi bener. Ya, ngaji epistemologi. Baca deh kitab Al-Hikam. Kitabnya Al-Hikam ya, karangan Syekh Ibnu Athaillah. Yang muda-muda juga perlu baca. Di situ menerangkan kesimpulannya supaya karena balas baca nih. Kan pusing nih. Nah, belum terangkan nih. Manusia terklasifikasi menjadi dua makom. Itu bahasa Al-Hikam. Manusia itu terdiri dari dua makam, dua derajat. Ya. Makom pertama disebut makom tajrid. Umumnya lah tua-tua. Ya. Tapi nan dua juga bisa jadi tajrid. Nah, kan bingung tuh. Nah, ini perlu dijelasin nih ya. Nah, dalam yang kedua dalam makom asbab.
Nan tua juga bisa jadi makom asbab. Coba jelasin tuh, bingung nggak? Tentang nih Ikhwan Aris nih. Yang mudo bisa makom tajrid, bisa. Nan mudo pun bisa jadi arif, nggak nan tua saja. Sampai. Tapi ndak juga bisa inyo arif tarwi, harus asbab. Begitu juga terbalik. Nan tua harus di makom asbab, walaupun lah tua. Berarti tidak tajrid. Nah, terangkan nih gimana? Mau buat tesis tuh. Jelaskan, itu ada di Al-Hikam tuh. Ayo. Kita jabarkan ya. Jadi makom tajrid adalah diposisikan untuk ibadah. Jadi pas antum dipanggil Tuhan, jadilah makom tajrid. Pas bulan Ramadan, jadilah makom tajrid. Duduk gak? Walaupun antum mudo. Itu makom ibadah. Kan puasa taruh itu. Ya. Benar atau tidak salah? Benar, nggak salah itu. Ya kan? Makom tajrid adalah diposisikan untuk ibadah. Bagaikan manusia langit. Makanya pas kita bulan Ramadan 30 hari itu jadi malaikat, Pak. Tidak makan, tidak minum. Tapi Allah Maha Arif bijaksana. Pas malam hari bisa mati tuh badan kalau nggak makan, nggak minum juga 30 hari. Bener nggak? Nah, maka dijadikan makom asbab malam hari. Makan dan minum. Bener kan? Tuh. Jadi nggak bisa langit semuanya. Makom asbab, sebab akibat diposisikan untuk bekerja bagaikan manusia bumi. Manusia bumi kan kerja terus, berusaha. Sekali-kali tidur, betul kan? Tajrid berasal dari bahasa Arab. Maknanya penanggalan, pelepasan, pemurnian. Itu makna tajrid. Tanggalkan, lepaskan, murnikan. Apanya? Kemanusiaannya. Hanya kepada Tuhan. Duduk. Maka kalau menghadap Tuhan, jangan dibawa-bawa itu doa. Doanya sudah sholat. Maka makam antum tajrid. Sampai enggak? Karena Allah meminta tajrid waktu sholat. Maka disunatkan dalam kondisi asbabnya waktu duduk di dua sujud. Robik firli, warhamni, warjukni, wajeburni, warfa'ni, wa'afini, wafu'ani. Udah lengkap kan? Enggak semuanya tajrid kan? Ya Allah, bilorin tapi bini. Padahal ini sedang tajrid. Atau membumi balik, awal disuruh ke langit tapi di bumi. Atabang enggak Pak? Bagus. Ada saatnya kita mesti di langit terus kan? Pada sholat. Sujud. Balum salah saya utang awak. Ada mandang hadis. Boleh sujud baca itu. Tapi sebaiknya bukan waktu sholat wajib. Gimana nih? Waktu sunat lah. Dilamain ada doa. Tajrid itu memurnikan, melepaskan dari hal-hal duniawi. Maka secara maknawi penanggalan aspek-aspek dunia tuh. Itu pengertian tajrid. Paham? Nggak paham? Capek nih lo karinge ngaji nggak juga paham, kacau toh. Ya. Kalau orang UIN pasti paham tuh. Apalagi jurusan tasawuf. Kalau jurusan tasawuf masalah ini nggak paham, udah cikui, udah ngusir lo. Nah duduk kemarin kan harusnya dosen. Dosen sibuknya dunia lo. Bini tak kui lo, kacau lo negara itu. Panjang lo udah gue ini kan. Kok berang-berang ando nggak mau tahu dong. Kalau nggak dia berubah. Iya. Jadi asbab adalah jamak dari kata apa? Sebab. Makom asbab itu jamak dari kata sebab. Sebab wal akibat. Sampai. Itu makom jam dari asbab yang berurusan dengan usaha.
Nggak ada simsalabim di sebab ini. Kalau pengen dapat duit ya karajo. Betul kan? Nah itu dia asbab tuh. Yang melibatkan hukum sebab akibat. Betul kan? Kalau ndak mencari bini, ndak berusaha, ndak tanya orang punya bini, ndak melihat tangan, ndak rupa dapet bini. Wah, berang-berang gua andong. Ih, jadi kemandang. Islam ngajarin. Ya, syarat banyak. Ingin capek dapet bini. Nanti tanya apa? Kerja di mah. Kadi lagi makan kasih. Oh, itu urusan Allah rezeki itu. Salah juga itu tajrid. Sebab harus, betul kan? Makanya nung sebut kalau ingin dapat bini 50% harus ada asbab. Ikhtiar. 50%, 50% baru tajrid. Coba. Ya, kira-kira gitu, rasailah. Kamar. Nah, kan bener nih kajinya kan. Ini pertanyaannya pas ngaji hikmah, al-hikam, Ibnu Athaillah, di tasawuf, prakteknya mah. Anda bingung tuh. Gue tesis aja nggak tahu prakteknya apa. Dosannya on pula aja, puta-puta jadi tasawuf. Prakteknya mah gitu deh. Prakteknya tadi. Jadi tajrid itu dan asbab itu udah paham maksudnya? Udah paham ya? Nah sekarang pertanyaannya nih. Mau jadi manusia langit atau menjadi manusia bumi? Mana yang paling baik? Itu nanya tuh. Tajrid atau asbab? Jawab. Ini orang tasawuf nih Pak ya. Jawab. Baik tajrid atau baik asbab? Jawab. Ini yang mana? Jawabnya nggak ada. Jawabnya nggak ada. Nggak ada yang lebih baik antara makam tajrid dan makam asbab. Itu 50-50 tuh. Kalau seimbang 50-50 mana yang baik? Nggak ada kan? Parameter ini yang baik terletak pada ridho hamba terhadap Allah. Antum ridho nggak ditaruh di makam tajrid? Pak Amin ridho nggak dikasih tua untuk banyak beribadah? Ridho. Itu yang baik. Pada didudukan waktu antum jadi orang Minang belum punya istri, ridho nggak? Kan kemarin ditanya tuh. Itu yang terbaik. Ridho nggak antum suruh kerja jadi satpam tengah malam begadang? Itu makam asbab harus ridho. Itu yang terbaik. Kira-kira gitu. Terletak pada keridoan hamba kepada Allah dimanapun ia diposisikan dalam hidup. Kedua, makom, tajrid dan asbab mempunyai porsi masing-masing, bro. Porsinya masing-masing beda. Iya kan? Bahkan bisa menjadi lebih baik, bahkan bisa menjadi buruk sekalipun walaupun dia manusia langit. Bisa baik dan bisa buruk. Ada nggak orang tajrid nih, ulamanya keren udah tua, tapi jadi buruk? Ada nggak? Banyak. Bisa jadi yang kelihatannya duniawi malah lebih baik dari yang kelihatannya langitan, betul kan? Itu yang arif. Iya kan? Karena berkonteks akhirat dan sebaliknya. Cobalah hidup di asbab, konteksnya akhirat. Karena di sana yang paling sebab akan hidup, bener kan? Kaya tapi untuk akhirat, jangan lupa itu. Kerja untuk akhirat, jadi menuai dagang untuk akhirat, berarti nilainya menjadi ibadah semuanya. Ya, jadi tajrid dan asbab dalam kehidupan sekarang harus dipakai dua-duanya. Tidak bisa diperbandingkan. Dia berputar-putar tuh, ada saatnya kamu ditajridkan, ada saatnya kamu diasbabkan, betul kan? Nah, dalam hidup aja kamu diseimbangkan. Siang hari kerja, malam tajrid, tidur, serahkan kepada Allah, jadikan ibadah, coba tidur itu. Nanti tengah malam coba lakukan ritual. Kalau begadang terus mah tajrid, mah asbab. Bingung kan? Kurang arif Pak.
Jadi bisa jadi yang kelihatan dunia malah lebih baik karena berkonteks akhirat, dan sebaliknya. Semuanya kembali kepada lub. Lub itu artinya hati yang paling dalam, nurani. Lub. Apakah sudah tulus terhadap ketetapan Allah antum didudukan sekarang? Jawab sendiri. Dan menjalankan perannya dengan sebaik mungkin dalam kehidupan sekarang? Ataukah malah justru kita sedang tidak ridho dan menyalahi ketentuan takdir? Kebanyakan itu tuh. Disinilah ilmu. Istighfar kita. Dua makom ini tidak serta-merta menetap dalam diri dalam satu waktu, enggak. Melainkan terus berputar, ada kalanya menempati makom tajrid antum walaupun muda dan tua, dan ada kalanya antum juga pada makom asbab. Tantangannya adalah agar bagaimana kita bisa selalu ridho dengan seluruh ketetapan Allah, baik ketika berada dalam makom tajrid atau makom asbab. Makanya disebut di kitab Al-Hikam. Antum jelaskan dulu, baru kitab Al-Hikamnya antum baca. Nih. Kitab Al-Hikamnya ya, nomornya dong lupa. Iradatu kata zrida ma'iqomatillahi ilaika fil asbabi minasyahwati kahfiyati wa iradatu kal asbaba ma'iqomatillah ilaika fil tajridi inhitati minal himatil aliyati. Kehendakmu untuk tajrid, kehendakmu untuk mengisolasikan diri, fokus beribadah tanpa berusaha mencari dunia, fokusnya ibadah saja. Padahal Allah masih menempatkan kamu pada asbab, harus berusaha untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Tapi antum bertapa saja, ibadah saja, itu termasuk syahwat, nafsu yang samar dan tersembunyi. Paham nggak? Antum disuruh ikhtiar cari bini, pergi ke sana, tanya ke sana, tanya, iko berdoa taruh, itu termasuk syahwat. Aduh, nggak enak ngaji nih. Nggak enak ngaji nih. Itu hikam bukan? Belum selesai nih. Sebaliknya, kehendakmu untuk asbab. Antum berusaha nih. Harus berusaha. Harus mencari ikhtiar. Padahal Allah menempatkan dirimu pada saat itu tajrid. Contohnya dipanggil azan. Masih jo karajo. Berang bulan dong. Demikian itu berarti antum sedang merosot ke kelas rendah-rendah manusia. Hebat nggak ahli kan? Semua dari mana? Quran. Nggak baca Quran penuh blank. Baca hikam aja blank kalau nggak dijelasin. Nah, pemahaman ini dong tanya, dapat dari Win? Kesel. Dapat nggak? Ada dapat doang. Jelas? Prakteknya mana? Mesti gimana pikiran kita? Jadi pemahaman ini membuat diri menjadi kilas balik, monolog dalam hati dulu. Dulu udah ridho belum ya? Kok banyak ngeluh? Enak ya jadi dia. Ngeluh tuh. Enak ya jadi andung, duduk aja dapat duit. Ngeluh tuh. Enak ya jadi dia, bapaknya orang kaya. Ya. Ngeluh tuh. Ya padahal pikiran lain yang menunjukkan ketidaktahuan diri itu. Ya. Tidak tahu makna dari kata tulus dan ikhlas tuh. Benar nggak? Yang sebenarnya harus kita pahami. Tidak sadar sepenuhnya ketika sedang dalam makom tajrid loh. Dan kapan saatnya asbab loh. Mungkin dahulu ketika menjadi mahasiswa antum semua ini. Sekarang kan masih mahasiswa tapi udah selesai nih. Ya. Waktu jadi makom mahasiswa apa, Pak? Antum ditempati pada makom tajrid.
waktu mahasiswa, bukan asbab. Kok gitu ya? Perhatiin ya. Perhatiin nih. Nah, kenapa begitu? Kecuali sudah jadi tidak mahasiswa, sudah keluar. Itu makom asbab. Karena mendapatkan kewajiban yang masih tergolong ringan, yaitu belajar saja. Nggak perlu nyari duit, karena dari orang tua kan. Adalah jadi mahasiswa, kerja sendiri, berarti 2 makom tuh. Berat itu. Jadi pas jadi mahasiswa, kalau orang tuanya yang biayai, antum tajrid tuh. Tugas kita kan belajar saja. Apalagi diberi fasilitas penuh dengan beasiswa negara lagi. Tajrid nggak? Tajrid tuh. Usai kuliah berganti makomnya. Sekarang ada yang ganti makomnya. Apa makomnya? Tidak belajar, melainkan harus bekerja. Bener kan? Ikhtiar kan? Oh nunggu. Masa tajrid? Udah dagang empek-empek. Dagang apa aja. Karena kita tidak bisa menunggu lagi. Karena duduk tempatnya di makom asbab. Ketika susah mencari kerja, tetap harus berusaha introspeksi. Bisa jadi waktu tunggu untuk mendapatkan kerja, waktu tunggu untuk mendapatkan kerja, antum gunakan posisi tajrid. Kalau sulit, duduk. Kalau belum dapat kerja, antum jadi makom tajrid. Itu sedang ditajridkan sama Allah. Ada di Quran itu. Sangat baik apabila kamu belum dapat kerja, digunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, belajar terus karena belum ada tanggung jawab kerja. Tak? Antum belum ada tanggung jawab kerja. Jadi kerjanya harus tajrid, mendekatkan diri kepada Allah, itu kerja. Begitupun ketika bekerja tidak boleh malas-malasan atau bahkan melanggar kewajiban yang telah ditugaskan sampai ada saatnya tajrid. Aduh, pusing nih. Paham nggak nih? Mudah-mudahan. Kalau nggak paham, tugas Ikhwan Aris jelasin. Kalau nggak awas. Ya. Tidak lupa juga bekerja secara maksimal dengan niat tulus ikhlas kepada Allah untuk ibadah, karena ibadah tidak terbatas pada sholat mengaji saja. Menikmati semua proses yang ada, menjalani hari-hari dengan bersyukur dan hati bahagia. Kalau kata bapak saya di kampung, bapak saya nggak ulama. Mumpung masih bisa bekerja, kerjakan sebaik mungkin. Nggak tahu nanti kalau menikah, prioritas kewajiban tambah lagi kan? Nah itu bahasa dalam loh. Bekerja menjadi wadah untuk beribadah. Jadikan bekerja jadi ibadah. Mempersiapkan diri sekaligus sebagai langkah untuk ke jenjang selanjutnya. Antum nggak bisa stagnan. Terakhir jangan lupa selalu berdoa. Kalau antum ditajrid, udah tajrid doa itu kepada Allah agar dipermudah untuk mendapatkan rahmatnya sesuai dengan jalur yang telah ditentukan, baik makam tajrid dan asbab. Kalau antum dalam makam tajrid, belum kerja, belum dapat istri, tapi didudukan di makam tajrid, kita udah usaha mentok, maka doa kata Nabi ini dia, praktekkan setelah sholat 5 waktu. Kalau yang sudah duduk umurnya bau tanah, doanya terus nih, sudah sholat, doa tajrid. Kalau yang muda masih menunggu, belum ada makom asbab, belum kerja, belum nikah, ya, maka pakai doa tajrid. Doanya hadis riwayat Abu Daud. Nanti dong share. Allahumma rahmataka arju fala taklilni ila nafsi tarfata ayinin wa asli laisanin kullaha la ilaha illa anta. Awali dengan sholawat. Artinya, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Janganlah engkau sandarkan urusanku kepada diriku, walaupun sekejap mata. Jangan sandarkan kepada diri saya urusanku ini, walaupun hanya sekejap mata. Perbaikan seluruh urusanku. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis riwayat Abu Daud.
Itu untuk perkara kerja yang masih dalam makom tajrid nunggu. Itu perkara yang orang masih menunggu untuk dapat nikah. Itu perkara orang yang masih menunggu ke tajrid dalam menunggu hak orang lain membayar utang kepada kita, mengambil waris kepada kita. Banyak doa itu. Doanya ngulang. Ya. Allahumma rahmataka arju fala takilni illa nafsi tarfata ayinin wa asli laisyanin kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Jangan engkau sandarkan urusanku kepada diriku meskipun sekejap mata. Perbaikilah seluruh urusanku. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Dan kalau kita berdakwah menasihati orang supaya orang itu menurut, doanya apa? Apa doanya? Sering dibaca itu. Robek Firly, bukan. Apa? Nah, cari sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis riwayat Abu Daud tadi, doa tajrid tadi, jelas ya. Praktekkan, kita tutup kaji ini masalah makomat, hikmah, tajrid, dan asbab. Insya Allah ini sudah termasuk amal dari praktek amalan tasawuf secara islami. Banyak manfaatnya. Yang penting kita makrifat dalam kehidupan ini, ya. Jangan angkuh dalam konsep yang sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لولاه كل كثيرها في العين قل بكتاب ربي جاءنا خير الورى سلم على نور الهدى وعليه صل نور على الدنيا من الرحمن هل لولاه كل كثيرها في العين قل بكتاب ربي جاءنا خير الورى سلم على نور الهدى وعليه صل عن كل شيء سل كتابك واغتنم من كان فيك نفي الكتاب به عالم عن كل شيء سل كتابك واغتنم من كان فيك نفي الكتاب به عالم قرآننا جمع المزايا كلها قرآننا عظم المعاني والكلم نور على الدنيا من الرحمن هل لولاه كل كثيرها في العين قل بكتاب ربي جاءنا خير الورى سلم على